Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang refleksi. Refleksi sendiri adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Misalkan, apabila kita menarik suatu garis pada sumbu simetris di bagian tubuh manusia, penarikannya itu secara simetris terhadap pusar, maka kita akan melihat tubuh manusia bagian kanan akan simetris letaknya dengan tubuh bagian kiri, seperti pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan gambar bangun ruang yang kongruen dengan pencerminannya. Jika kita kaitkan dengan sifat refleksi, di mana suatu refleksi pada garis mengawetkan jarak mata, kita akan melihat jarak antara mata sebelah kanan sama dengan jarak sebelah kiri ke sumbu simetri yang berperan sebagai sumbu pencerminannya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat refleksi. Pada umumnya sifat-sifat refleksi itu memiliki 3 sifat umum. Yang pertama yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Yang kedua yaitu suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Kemudian yang ketiga yaitu sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangan sudut adalah sudut siku-siku. Kemudian adapun sifat-sifat refleksi yang lain yaitu ciri khas suatu matriks refleksi adalah determinannya sama dengan -1. Kemudian yang kedua yaitu dua refleksi berturut-turut terhadap suatu garis merupakan suatu identitas, artinya yang direfleksikan itu tidak berpindah. Kemudian yang ketiga yaitu pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang sejajar menghasilkan translasi atau pergeseran dengan sifatnya. Yang pertama, jarak bangun asli dengan bangun hasil sama dengan 2 kali jarak sumbu pencerminan. Kemudian yang kedua yaitu arah translasi tegak lurus pada sumbu sejajar dari sumbu pertama ke sumbu kedua, refleksi terhadap dua sumbu sejajar bersifat tidak kumulatif. Kemudian sifat yang keempat yaitu pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus menghasilkan rotasi atau pemutaran setengah lingkaran terhadap titik potong dari sumbu pencerminan. Refleksi terhadap dua sumbu saling tegak lurus itu bersifat kumulatif. Selanjutnya, sifat yang terakhir yaitu pengerjaan dua refleksi berurutan terhadap dua sumbu yang berpotongan akan menghasilkan rotasi atau perputaran yang bersifat yang pertama, titik potong kedua sumbu pencerminan merupakan pusat perputaran. Selanjutnya, besar sudut perputaran sama dengan 2 kali sudut antara kedua sumbu pencerminan, dan yang terakhir yaitu arah putaran sama dengan arah dari sumbu pertama ke sumbu kedua. Di sini saya akan membahas tentang rumus umum refleksi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X, di mana X, Y menjadi X, min Y. Nah, bisa kita lihat gambar grafiknya atau gambar pembuktiannya itu seperti ini, di mana titik A yaitu A, B itu jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka ia akan menjadi A aksen yaitu A, min B. Kemudian adapun matriks transformasinya yaitu A besar dalam kurung A, B melalui sumbu X, maka ia akan menjadi A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan matriks dikali A
di mana matriks ini telah ditentukan sebelumnya, yaitu 1 0 0 min 1 dikali dengan matriks A yaitu AB. Kemudian ia menjadi matriks A min B karena 1 kali 0 kali A sama dengan A, dan 0 kali min 1 kali B itu dia menghasilkan min B, seperti itu. Selanjutnya pencerminan pada sumbu Y di mana X, Y itu menjadi min X, Y. Nah, bisa kita lihat di sini gambar grafiknya seperti ini, di mana titik awalnya yaitu A, B itu jika direfleksikan dengan sumbu dengan sumbu Y, maka ia akan menjadi A aksen yaitu min A, B. Seperti ini. Adapun matriks transformasinya yaitu A, B melalui sumbu Y, maka akan menjadi A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan matriks dikali dengan A, di mana matriksnya ini sama dengan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu min 1 0 0 1 dikali dengan matriks AB, maka akan menjadi matriks min A B. Ini kali ini sama dengan begini, nah maka akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita masuk pada pencerminan pada garis Y sama dengan X, di mana X, Y itu menjadi Y, X. Nah, bisa kita lihat gambar grafiknya seperti ini. Dia melalui garis pencerminannya yaitu Y sama dengan X. Kemudian dimulai dari A yaitu A, B, lalu pencerminannya yaitu A aksen B, A. Bisa kita lihat matriks transformasinya yaitu A, B melalui garis Y sama dengan X, maka ia akan menjadi A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan matriks M dikali dengan matriks A, maka ia akan menghasilkan matriks B, A. Seperti ini. Karena di sini dia dikali sama kolom kedua, dan di sini satunya berada di kolom 1, jadi ia berubah simbol, berubah tanda. Baiklah, sekarang adalah rumus umum dari refleksi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai Y sama dengan min X, yaitu X, Y menjadi min Y, min X. Jadi untuk pembuktiannya itu ini bisa dilihat pada grafik ini. Nah, karena Y itu merupakan min X, maka sumbu X ini kita misalkan sebagai Y, dan sumbu Y ini kita misalkan sebagai X. Nah, kemudian bisa dilihat pada grafik ini, ketika ada titik A, B, nah ketika dicerminkan akan menghasilkan min B, min A. Mengapa min B yang pertama? Karena min B berada pada sumbu X. Tapi sebelumnya kan kita sudah memisalkan kan, X itu sama dengan Y, jadi sama dengan ini. Jadi A aksennya itu seharusnya min A min B. Nah, kemudian untuk matriksnya, matriks transformasinya itu seperti ini. A dalam kurung A, B melalui Y sama dengan min X, maka hasilnya seperti ini. A aksen B aksen sama dengan
rumus matriks dikali dengan A, nah akan menghasilkan min B dan A. Min B dan min A. Sama dengan ini. Kemudian, untuk yang kedua adalah X sama dengan H. Di mana X, Y itu berubah menjadi 2H kurang X, Y. Jadi grafiknya itu seperti ini, grafik komputernya itu seperti ini. Itu refleksinya itu ada di tengah-tengah sini, ada di bagian sini. Nah, di sini adalah titik awal, titik A, B, kemudian direfleksikan akan menghasilkan 2H dikurang akan menghasilkan 2H dikurang A. Nah, oleh karena itu titiknya itu seperti ini dan aksennya itu 2H dikurang A, B. Nah, untuk matriks transformasinya seperti ini. Yaitu A aksen, sudah diketahui bahwa A aksen dan B aksennya itu, A aksennya itu 2H dikurang A dan B aksennya itu B. Jadi dia seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga adalah Y sama dengan K, di mana X, Y itu juga menjadi X, 2X kurang Y. Nah, grafiknya itu seperti ini. Ini adalah titik awal. Titik pertamanya itu A dalam kurung A, B, kemudian direfleksikan. Ini adalah garis refleksinya. Itu Y sama dengan K, ini refleksi Y sama dengan K. Nah, kemudian itu direfleksikan maka akan menghasilkan 2K dikurang B. Dan titiknya itu begini, seperti ini. Dan makanya A aksennya itu sama dengan jadi A aksennya itu A, 2K min B. Nah, untuk matriks transformasinya itu seperti ini. A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka A aksennya itu sama dengan A aksen B aksen atau sama dengan A 2K dikurang B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat refleksi yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Yang dicerminkan yaitu A, di mana titik X berada di A dan titik Y berada di B. Jadi titik A adalah A, B. Jadi jarak dari titik ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Jadi bayangannya yaitu A aksen, di mana titik X A aksen adalah A dan titik Y A aksen yaitu min B. Jadi titik A aksen yaitu A, min B. Sehingga dapat dirumuskan yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu X A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan matriks 1 0 0 min 1 kali A B dan menghasilkan A min B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis refleksi terhadap, dan salah satunya itu adalah terhadap sumbu Y. Nah, baiklah, seperti yang kita lihat pada grafik ini, jadi untuk menentukan refleksi itu kita bisa gunakan dengan grafik dan bisa juga dengan matriks transformasi. Nah, untuk grafik itu sendiri itu bisa dilihat pada gambar ini. Jadi untuk titik pertama itu adalah A dalam kurung A, B. Jadi karena X-nya itu A dan Y-nya itu B, maka A-nya itu pada di sumbu X dan B-nya itu ada di sumbu Y. Jadi garisnya itu seperti ini. Kemudian ketika titik ini direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen min A, B. Mengapa min A, B? Karena bisa dilihat pada garis Cartesius ini bahwa A itu terletak pada garis minus
pada garis X, sumbu X. Jadi makanya A itu min A dan B-nya itu tetap B karena berada pada sumbu Y positif. Nah, kemudian untuk matriks transformasinya itu sendiri bisa dilihat yaitu A dalam kurung A, B itu ketika dicerminkan dengan sumbu Y maka menghasilkan A aksen. A aksen sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian untuk mencari A aksen ini maka A ini dikalikan dengan rumus matriks, yaitu rumus matriksnya yaitu min 1, 0, 0, min 1, dan kemudian dikalikan dengan A atau A, B. Maka akan menghasilkan min A dan B. Nah, mengapa di sini min A? Karena di sini dikalikan dengan min. Kalikan dengan min kan? Jadi min dikali A itu menghasilkan min A. Kemudian untuk di sini kenapa bisa B? Kenapa dia positif? Karena walaupun dia min 1, tapi min 1-nya ini ada di belakang 0. Jadi makanya hasilnya itu B. Nah, dikalikan dengan B. Baiklah, yang kedua adalah terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini kita memiliki dua cara untuk menentukan atau membuktikan sifat-sifat tersebut. Nah, misalnya kalau kita menggunakan sistem grafik, maka bisa kita lihat pada grafik ini. Jadi untuk garis pertama, untuk titik pertama yaitu A dalam kurung A, B. Jadi X-nya itu A, Y-nya itu B. Nah, kemudian garis putusnya itu akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian ketika ada garis yang melintas yaitu Y sama dengan X, maka di sini bisa kita lihat bahwa kita harus membentuk maka pencerminannya itu dia terhadap garis Y sama dengan X. Maka pencerminan di Y ini akan sama dengan yang di X. Nah, oleh karena itu, jadi karena Y sama dengan X, maka ini bisa kita misalkan sebagai X dan ini bisa kita misalkan sebagai Y. Jadi Y sama dengan X. Nah, oleh karena itu, karena di sini adalah kita misalkan sebagai X, maka untuk pencerminan dari A dalam kurung A, B itu bisa kita tulis pada sumbu Y-nya itu adalah A, yang kita misalkan sebagai sumbu X. Kemudian, di bagian sumbu X itu di sini ada B. Itu untuk dimisalkan sebagai sumbu Y. Nah, kemudian garisnya itu dia akan seperti ini dan akan bertemu di sini. Nah, ini untuk terhadap garis Y sama dengan X. Jadi grafiknya itu seperti ini. Nah, untuk mencarinya secara menggunakan matriks transformasi itu bisa juga. Itu untuk caranya itu ini misalnya. Untuk pembuktiannya ya, untuk grafik ini. Jadi jadi A dalam kurung A, B itu melalui garis Y sama dengan X. Maka menghasilkan A aksen. Oh ya, di sini A aksen. Sini A aksen ya. Nah, di sini A aksen sama dengan A aksen, B aksen. Nah, kemudian ini untuk memperoleh A ini, A aksen ini, maka itu dikalikan dengan rumus matriks yang telah ditentukan memang. Rumus matriksnya itu 0, 1, 1, dan 0. Nah, kemudian matriks ini dikalikan dengan A, atau sama dengan yang ini. Jadi, dikalikan A dan B. Nah, kemudian di sini hasilnya itu B dan A. Nah, kemudian, mengapa A dan B ini tidak negatif? Karena di rumus matriksnya itu memang tidak ada yang negatif di sini. Kemudian, kenapa di sini B dan di sini A? Padahal di sini A, di sini B. Karena karena matriks yang satu itu berada pada di belakang 0. Dia berada di belakang 0 sehingga jika
dikalikan dengan A, maka itu hasilnya adalah B. Kemudian, mengapa di sini A bukan B? Karena di sini satunya itu dia ada di depan 0. Nah, kemudian jika dikalikan dengan B, maka hasilnya itu akan menjadi A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis refleksi itu. Nah, selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ini merupakan pembuktian dalam bentuk gambar, di mana yang pertama itu adalah A besar yaitu A, B. Kemudian jika ia direfleksikan dengan melalui garis Y sama dengan min X, maka ia akan berbentuk seperti ini, di mana A aksen yaitu min B, A. Nah, selanjutnya kita lihat matriks transformasinya, yaitu A besar A, B melalui garis Y sama dengan min X, maka akan menjadi A aksen sama dengan matriks A aksen B aksen sama dengan matriks dikali dengan A, yaitu matriksnya ini sama seperti sebelumnya, yaitu matriksnya ini telah ditentukan, yaitu 0, min 1, min 1, 0. Kemudian dikali dengan matriks A, yaitu A, B. Nah, di sini akan menghasilkan yaitu matriks min B, kemudian matriks min A. Karena di sini min satunya ini berada pada kolom kedua, jadi ia berubah simbol menjadi min B. Begitu juga dengan ini, karena ia berada di kolom pertama sehingga ia menghasilkan perubahan tanda menjadi min A. Yang tadinya B menjadi min A. Nah, selanjutnya kita masuk pada pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Di sini kita bisa melihat gambar grafiknya, di mana kita tuliskan A dalam kurung A, B. Jika ia dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0, maka ia akan menghasilkan A aksen berupa min A, min B. Seperti itu. Nah, adapun matriks transformasinya yaitu A besar dalam kurung A, B melalui titik O yaitu 0,0, maka akan menghasilkan A aksen sama dengan matriks A aksen, B aksen sama dengan matriks dikali A, di mana matriksnya yaitu min 1, 0, 0, min 1. Kemudian dikali dengan matriks A, B, maka akan menjadi matriks min A, min B. Di sini tidak berubah simbolnya karena di sini matriksnya itu pada kolom pertama itu min satunya ada di bagian depan, dan pada baris pertama itu min satunya berada pada kolom pertama, sedangkan pada baris kedua min satunya berada pada kolom kedua. Jadi saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang dicerminkan yaitu A, di mana X-nya yaitu A, kemudian Y-nya itu B. Jadi titik A, B yang akan dicerminkan. Jadi jarak dari titik ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Jadi bayangannya yaitu A aksen, di mana X-nya itu
2H dikurang A dan Y-nya itu adalah B. Jadi A aksen 2H dikurang A, B. Jadi dirumuskan titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, berarti A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 2H dikurang A, B. Jadi yang berubah itu adalah X-nya. Kemudian Y-nya itu tetap. Selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi yang dicerminkan di sini adalah Y sama dengan K. Yang kita dicerminkan di sini yaitu titik A, X-nya yaitu A, kemudian Y-nya yaitu B. Jadi yang mau kita cerminkan yang ini. Jadi kalau dicerminkan terhadap garis Y, maka yang berubah itu adalah Y-nya. Dan sama tadi panjang titik ke cermin itu harus sama dengan cermin kebayangannya. Jadi pencerminan terhadap titik A, B yaitu A aksen A, 2K dikurang B. Jadi yang berubah itu adalah Y-nya. Jadi dapat dirumuskan titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, berarti A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan A, kemudian 2K dikurang B. Jadi yang berubah itu adalah Y-nya. Kemudian X-nya itu tetap. Ini adalah teorema refleksi, yaitu suatu pencerminan refleksi pada sebuah garis S, suatu fungsi MS yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Jadi inilah kita lihat itu teoremanya. Teoremanya itu jika PS maka MS P sama dengan P. Jika PS maka MS P sama dengan Q. Sehingga S merupakan sumbu dari garis PQ. Selanjutnya S disebut sumbu refleksi MS dan S sumbu pencerminan. Teorema 1.1 pencerminan pada garis adalah suatu transformasi. Pencerminan pada garis adalah suatu isometri. Teorema 1. Yang teorema 1.1 dan 1.2. Ambil sembarang pencerminan, misalkan MS. MS suatu fungsi dari V ke V bidang Euclid. Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa domain dari MS adalah V. Daerah hasil dari MS juga pada V, sebab apabila X elemen V, X elemen S atau X bukan elemen S, sehingga Y elemen V artinya bidang V juga. Fungsi surektif, ini yang kedua. Ambil Y elemen V adalah artinya Y elemen S atau Y bukan elemen S. Untuk Y elemen S, praperta X sama dengan Y sehingga MS X sama dengan Y. Untuk Y bukan elemen S ada X elemen V sehingga X kan sumbu dari garis XY. Hal ini berarti bahwa MS X sama dengan Y artinya mempunyai praperta yaitu X. Setiap Y selalu mempunyai praperta anggota V, maka MS merupakan fungsi surektif. C. MS fungsi injektif. Dua titik sembarang A, B elemen V sehingga MS sama dengan A sama dengan MS, B. Misalkan C sama dengan MS, A sama dengan MS. Akibatnya A sama dengan B karena untuk setiap pasangan A, B elemen B sehingga MS mengakibatkan fungsi. Di samping teorema itu, suatu pencerminan pada garis melewatkan jarak. Jarak tidak berubah maka disebut isometri. Proses refleksi atau proses pencerminan. Proses pencerminan adalah hasil dari sebuah pencerminan diikuti dengan translasi dalam arah garis refleksi. Maksudnya yaitu pencerminan yang diikuti dengan perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak yang sama besar.
dengan pada gambar yang sebelumnya dalam garis refleksi itu sendiri. Sebagai contoh, jika kita merefleksikan pada sumbu X dari X, Y menjadi X, min Y dan mengikuti dengan translasi dengan panjang 1 dalam arah X, maka X, Y akan menjadi X tambah 1, min Y. Peluncuran atau proses refleksi dengan panjang translasi 0 akan berbeda dari 3 jenis isometrinya. Yang pertama, bukan sebuah translasi karena peta dari peluncuran refleksi hanya satu garis ke dalam dirinya, yaitu garis refleksi. Yang kedua, bukan sebuah rotasi karena sebuah rotasi memiliki titik